Halo guys, kembali lagi bersama dengan gua Yedija di channel Anici Creative Media. Gua adalah seorang komersial fotografer, tapi khususnya bergerak di bidang portrait, company profile seperti itu. Dan di video kali ini itu gua mau ngebahas tentang EOS R. Ini adalah kamera yang udah gua pakai selama kurang lebih 2 tahun dan gua akan bahas gimana kondisinya sekarang, lalu masih recommended nggak, terus kelebihan, kekurangan, dan apa yang menjadi kendala gua untuk pakai kamera EOS R ini. Buat kalian yang lagi cari-cari kamera, verdict nih, ini adalah kamera yang tepat kalau kalian mau beralih ke profesional buat saat ini. Kenapa gitu? Langsung saksiin aja video ini. Oke, yang pertama gue mau ngebahas tentang bodi kameranya dulu. Keadaannya gimana setelah pemakaian 2 tahun. Kalau menurut gue sendiri, di sini itu kondisinya masih mungkin 95% mulus. Dan note untuk pemakaian gue, itu gue nggak pernah pakai yang namanya silikon atau cover-cover kamera seperti itu. Karena menurut gue itu sangat mengganggu pemakaian gue banget dan ergonomisnya jadi buruk gitu. Dan untuk bodinya sendiri, ini bisa dibilang hampir mulus, nggak pernah jatuh juga. Pernah sih kepentok sekali 2 kali, tapi mostly itu kena ke lensanya dan untuk bodinya sendiri masih baik. Karetnya ini juga masih mulus semua dan nggak ada masalah. Lalu untuk tombol-tombolnya semua juga masih bagus. Jadi secara overall build quality-nya ini bagus banget. Dan bahkan kamera ini tuh pernah hujan-hujanan. Jadi gue pernah jalan-jalan di Jepang waktu itu dan musim hujan. Dingin juga waktu itu kondisinya sekitar -1 gitu. Tapi hujan air bukan yang hujan salju. Dan ini gue pakai di outdoor itu sekitar mungkin ada kali 3 atau 4 jam lah kehujanan gitu. Dan ini nggak masalah sama sekali. Bahkan dipasangin dengan kamera 50 mm ini yang notabene ini kamera sebenarnya nggak water shield gitu. Dan itu masih bagus-bagus saja sampai basah banget gitu. Dan ini juga pernah gue bawa foto di Hokkaido waktu itu di suhu sekitar -15, -10 sampai -20 derajat. Ini kamera juga nggak masalah sama sekali. Meskipun waktu di suhu -10 sampai -20 itu baterainya jadi boros. Tapi nggak ada masalah sama sekali buat penggunaan tombol-tombolnya. Bahkan udah jatuh di salju juga yang notabene empuk waktu itu berkali-kali itu juga nggak masalah. Dan articulating screen-nya ini ngebantu banget. Oke, terus gue akan bahas yang kedua, yaitu tentang kegunaan gue menggunakan EOS R ini. Dan kenapa gue membeli EOS R ini. Nah, buat kegunaannya sendiri, itu mostly gue pakai buat video. Kenapa? Karena articulating screen-nya ini. Dan kamera yang pertama gue, itu yang satunya lagi itu adalah 5D Mark IV. Meskipun itu juga bagus buat video, tapi di EOS R ini itu lebih bagus lagi karena at least 4K-nya itu udah bisa all eye atau yang IPB seperti itu. Beda kalau 5D Mark IV waktu itu gue masih 4K-nya itu masih MJPEG yang which is itu butuh kapasitas gede banget buat ngerekam di 4K. Lalu kegunaannya lagi ini gue beli karena ini sebagai second kamera gue. Dulu itu gue pakai 5D Mark IV sama 6D. Tapi yang 6D itu gue jual dan akhirnya karena gue mau jalan-jalan juga, jadi gue beli yang EOS R ini. Dan nanti gue akan jelasin kenapa gue nggak pilih yang RP, meskipun itu sama-sama full frame dan lebih murah ya. Nah, jadi ini gue gunain buat second kamera. Jadi kalau selama ini, mungkin 2 tahun terakhir ini gue foto event gitu, dan gue pakai 2 body kamera, itu mostly gue pakai 5D dan EOS R ini. Terus gue akan bahas tentang kekurangannya dulu nih, kameranya. Karena mungkin ini bisa jadi pertimbangan kalian kalau kalian mau upgrade atau kalian mau beli kamera profesional pertama. Dan note ini adalah pengalaman gue dari yang sebelumnya itu pakai 5D Mark IV ya. Dan itu mungkin bisa dipertimbangkan juga karena 5D Mark IV itu kan udah bisa dibilang pinnacle-nya DSLR lah. Itu udah yang top of the top-nya di SLR. Dan next-nya kan ya kalian tahu sendiri SLR itu kayak udah mati gitu. Untuk kekurangan pertamanya menurut gua yaitu EOS R ini sangat-sangat kekurangan tombol. Dan nggak ada scroll wheel sama sekali. Apalagi kalau kalian pilih yang RP itu lebih dikit lagi tombolnya. Nah, kekurangan tombolnya itu menurut gua pertama kalau gua mau ngubah shutter speed seperti biasa ini udah ada di sini cepat.
Mau ngubah F itu juga ada tombolnya di sini. Tapi kalau kita mau ngubah ISO itu harus klik tombol manual functionnya ini, M function, lalu geser-geser ISO-nya. Dan ya itu menurut gue sering mengganggu banget karena nggak butuh satu tombol aja, tapi butuh beberapa step buat mengubah ISO. Dan kalau itu dalam pemotretan yang gue harus mengubah settingnya dengan cepat, itu biasanya nggak ngejar waktunya. Dan ya nambah-nambahin PR aja gitu, banyak tombol yang harus dipencet buat mengubah settingan. Setelah itu nggak ada scroll wheel, seperti kalian tahu kalau 5D Mark IV itu kan ada scroll wheel-nya di sini, dan ada joystick-nya juga. Kalau scroll wheel itu fungsinya biasanya gue kalau lagi lihat-lihat foto itu tinggal diputar-putar, sedangkan ini harus dipencet-pencet gitu atau ditahan terus, dan itu nggak seakurat kalau gua pakai scroll wheel, dan ya tentunya lebih cepat juga pakai scroll wheel. Terus buat ngubah fokusnya juga, ini juga masih tombolnya masih kanan kiri atas bawah, belum ada tombol joysticknya kayak analog PS gitu di sini, buat lebih cepat aja dan lebih enak buat ngubah titik fokusnya. Terus yang ini ganggu banget guys, yaitu slide yang ada di sini nih. Kalau kalian tahu, di sini ini ada tombol yang bisa digeser ke kanan kiri, kalian lihat. Ini gua setting buat mengubah ISO. Tapi tombol ini tuh sangat ganggu banget karena gampang banget kepencet. Jadi ini bukan tombol yang tactile tapi kayak touchscreen gitu. Dan makanya gue itu sering lock di sini. Nah kalau udah di lock sih ini nggak bisa dipakai lagi. Dan gue memang nggak pernah pakai fungsi ini sih. Jadi ini selalu gue lock. Dan ya itulah, ini ganggu banget. Jadi menurut gue ini adalah mending nggak ada gitu. Lalu kekurangan yang ketiga adalah AF-nya yang nggak terlalu sticky. Seperti yang kalian tahu, EOS R ini kan bisa dibilang kayak generasi pertama lah dari mirrorless-nya Canon yang versi profesional, dan ya mungkin itu masih prototype juga bisa dibilang. Dan prosesornya itu nggak sebagus sama prosesor kamera mirrorless Canon yang saat ini banyak dipakai, yaitu Digic X. Kalau ini setauku masih Digic 8 gitu, jadi masih ketinggalan lah secara prosesornya. Dan mungkin karena itu menyebabkan AF-nya itu kalau gue lagi servo, misalkan gue lagi foto buat birthday atau sports yang memang benar-benar butuh autofocus cepet banget, itu menurut gue ini nggak terlalu ngejar, dan buat face detection-nya juga nggak sebagus kalau dulu gue udah nyoba EOS R6 atau R5 seperti itu, yang mirrorless baru-baru yang udah di Digic X. Lalu kekurangan yang keempat yaitu tombol on off-nya ini sebelah kiri, dan ini nggak tactile. Jadi kalau buat on off-nya ini, kalau tangan gue lagi kering itu nggak masalah, tapi kalau tangan gue lagi basah itu licin banget. Gue susah buat nge-on off-in gitu, berat gitu. Jadi kadang-kadang gue harus pakai baju gini buat nge-on atau off gitu, karena ya itu di sininya tuh kekurangan grip gitu. Beda seperti 5D atau kamera-kamera yang lebih baru sekarang udah R6, R5 itu udah lebih tactile seperti itu. Lalu nggak ada tombol fast switch di bodinya. Fast switch seperti yang kalian tahu kalau di 5D itu ada satu tombol yang bikin kalau mau foto dan video secara hybrid. Jadi misalkan habis foto langsung mau ambil video gitu, tinggal klik satu tombol aja udah bisa langsung ngerekam gitu, nge-record. Kalau di sini itu nggak bisa, jadi harus kita masuk ke menu lagi, modenya, lalu ubah shooting modenya, dan ubah ke video, habis itu baru bisa nge-record, dan itu butuh waktu banget. Jadi itu juga salah satu kekurangannya dari EOS R ini. Lalu kekurangan yang ke-6 yaitu nggak ada IBIS. Nah, seperti yang kalian tahu, ini sensornya itu belum ada IBIS-nya. Jadi kalau buat kalian, terutama para videographer yang memang banyak video handheld, itu sangat nggak recommended banget. Ya mungkin kalian bisa dapat stabilization-nya itu dari lensanya gitu. Tapi ya alangkah lebih bagus kalau stabilization tuh ada di lensa dan ada di body juga. Jadi kalau kalian memang pakai video, itu menurut gua jangan beli EOS R ini karena susah buat stabilization-nya meskipun videonya itu bagus banget. Tapi kalau kalian foto, menurut gua nggak terlalu masalah karena gua sendiri
bisa dibilang adalah fotografer yang hampir jarang memanfaatkan IBIS karena memang udah dari dulu kan di 5D Mark IV, di 6D, bahkan di 1DX saja itu kan nggak ada IBIS-nya gitu. Sedangkan di sini nggak ada IBIS buat gua sebagai fotografer itu nggak masalah. Tapi kalau gua lagi ngerekam itu masalah banget. Jadi kalian perlu pertimbangin hal-hal itu. Lalu yang ketujuh, 4K crop-nya itu kadang ngeganggu. Jadi kayak ini yang lens yang gue pakai ini sekarang lensa 50 dan kalau gue nge-record di 1080 ini benar-benar tetap jadi 50 mili, tapi kalau gue ubah di 4K itu 50 mili ini kena crop jadi sekitar mungkin 85 mili, 1,6 crop kalau nggak salah. Dan ya itu sangat ngeganggu banget. Yang nggak sangat sih, mungkin sedikit ngeganggu, terutama kalau memang kalian mau ngerekam yang butuh wide banget, itu kalian benar-benar butuh yang lensa wide kayak 16 mili gitu buat bisa ngerekam wide. Tapi kalau kalian mau ngerekam 16 mili itu nggak bisa di 4K. Ya kali kalian butuh lensa berapa misalkan 10 mili gitu. Kan agak susah ya. Jadi itu adalah kekurangannya juga. Jadi 4K-nya kena crop. Meskipun ini ada kelebihannya juga kalau kalian lagi video wildlife atau gue pernah video cityscape waktu itu, sedangkan gue cuman punya lensa 85 atau 135 waktu itu dan gue pakai fitur 4K-nya itu jadi bisa lebih ngezoom lagi gitu. Gue bisa dapat 200 mili meskipun pakai lensa 135. Jadi ya mungkin kalau kalian video wildlife itu nggak masalah kena crop, tapi kalau kalian sering video-video landscape atau vlogging itu ngeganggu banget croppingnya. Dan tadi gue juga lupa bilang, kalau di video itu memang ada digital image stabilization-nya, kalau di foto itu nggak berfungsi, jadi kalau video baru berfungsi lah, seperti itu kurang lebih. Lalu yang ke-8, ini kalau buat kalian yang sering streaming atau live cam pakai EOS R, itu sangat mengganggu banget karena HDMI out-nya itu nggak bisa mirror gitu. Jadi misalkan nih, buat gambarannya aja, mungkin kalau kalian memang bukan live streamer itu nggak masalah, tapi gue sering pakai kamera ini buat live stream di gereja waktu itu. Jadi ini gue tarik kabel kan dari sini ke switcher di belakang, kan jauh sekitar 10 meter seperti itu. Dan kalau gue ngoprek kamera ini, terus gue lagi mau masuk ke menunya seperti itu di sini nggak bisa kelihatan menunya gitu. Jadi menunya itu justru malah ada di switchernya, di clean HDMI out-nya gitu. Jadi menu-menunya ini gue nggak bisa ngubah di tempat. Jadi gue harus cabut kabelnya dulu, baru gue ubah menunya, gue tancepin lagi. Dan itu ngeganggu banget. Gue nggak tahu itu ngebug di sistemnya atau Canon bikin limit seperti itu. Padahal kalau gue streaming pakai 5D Mark IV itu nggak ada masalah sama sekali. Itu ya entahlah, aneh. Nah, terus yang terakhir, ini untuk port out-nya, ini tuh masih pakai kabel mini HDMI. Dan mini HDMI seperti kalian tahu itu nggak terlalu universal dan nggak full HDMI gitu. Kalau mini HDMI itu masih bisa rusak. Tapi ini masih mending ya dibanding yang micro HDMI. Seperti kalian tahu kalau yang kamera yang lebih kakaknya ini nih, kayak R6 atau R6 Mark II itu kalau nggak salah ya, nanti kalian bisa cek lagi, itu justru malah micro HDMI, aneh banget. Mini HDMI ini masih lebih bagus sih dibanding micro, tapi masih belum sebagus kalau udah yang benar-benar full HDMI sekalian. Jadi kita nggak perlu convert. Dan juga colokan di sini, ini adalah USB-C, tapi minusnya ini kalian itu nggak bisa ngecas kamera melalui kabel USB-C ini. Jadi kalau kalian lagi live stream gitu, misalkan kalian nggak bisa pakai power bank atau sambil nyolok kamera ke USB-C di sini, harus pakai yang baterai dummy seperti itu. Nah, itu tadi adalah kekurangan-kekurangan dari EOS R ini yang gua rasain selama 2 tahun. Sekarang gua akan masuk ke kelebihannya. Yang pertama yaitu sensor yang dipakai di EOS R ini, kalau kalian tahu, ini adalah sensor yang dipakai di 5D Mark IV juga. Jadi ini adalah sensor yang sama, 30 megapiksel, dan kalian tahu 5D Mark IV itu kualitasnya juga cakep banget, dynamic range-nya juga cukup, meskipun sekarang ada yang lebih bagus lagi, tapi menurut gua 5D Mark IV itu udah bagus banget, dan itu sensornya ada di sini. Dan menurut gua EOS R ini itu jadi kayak kamera
5D Mark IV versi compact lah seperti itu. Jadi ya ini kayak 5D Mark IV Lite gitu. Itu buat gua sendiri ya. Dan yang kedua itu adalah ukurannya yang compact juga. Meskipun ini nggak terlalu kecil banget, tapi justru kalau kekecilan itu nggak enak. Dan ini gue masih bisa dapat grip terutama di kelingkingnya ini nih. Kalau kalian lihat, ini kelingking gue masih bisa nyangkut di sini, nggak sampai nggantung seperti ini, nggak sampai ngegantung seperti ini. Jadi secara grip ini enak. Kalau kalian coba ini, misalkan EOS R, lalu kalian coba R6 atau R5 yang lebih kakaknya ini lagi, itu bakal lebih gede. Itu bener-bener mungkin kayak 5D Mark IV persis, bulky juga gitu. Jadi ya mungkin ini perdebatan lain, tapi kalau kalian ngira pakai mirrorless itu bakalan lebih ringan, itu nggak sepenuhnya bener guys. Dan lebih ringan itu justru dengan drawback masing-masing, meskipun ringan tapi biasanya ergonomisnya itu jadi terganggu seperti itu. Lalu seperti tadi gue udah bilang, ini sensornya 30 megapiksel dan itu menurut gue sweet spot banget. Itu enak banget pakai 30 megapiksel, menurut gue itu nggak kekecilan. Jadi kalau kayak 20 itu agak kekecilan buat foto ya, kalau buat video nggak masalah. Tapi kalau buat foto yang kakaknya ini, itu R5 itu sampai 45 megapiksel, itu menurut gue juga agak kegedean. Sebenarnya gue nggak masalah di penyimpanannya, tapi gue lebih masalah di komputer processingnya. Karena komputer processingnya itu berat banget, semakin tinggi megapikselnya, apalagi kalau fotonya itu pakai RAW seperti itu. Dan kalau gue lihat seperti R6 itu kan cuma 20-an megapiksel, R6 Mark II itu 24, itu udah lumayan, tapi ya ini 30 itu sweet spot banget sih. Safe kiss lah gitu. Seharusnya kayak R6 gitu bisa lah tingkatin ke 30 megapiksel. Meskipun ya plus minus lah. Lalu kelebihan yang lainnya adalah harganya yang murah meriah. Ini dulu gue beli di harga sekitar 21 jutaan. Itu belum termasuk konverter tapi itu adalah harga yang menurut gue oke pada saat itu. Karena kalau di bawahnya itu ada RP, itu harganya sekitar mungkin 12-an gitu. Lalu kakaknya itu udah harganya udah di 35 sampai 50 jutaan. Waktu itu R6 itu masih mahal-mahal banget gitu. Sekarang sih udah turun harganya. Tapi pada saat itu ini adalah di tengah-tengah sweet spot dan harganya oke banget. Mungkin cuma setengahnya dari 5D Mark IV, nggak sampai setengahnya, dengan kualitas yang kurang lebih sama. Lalu hasil videonya itu bagus banget karena mainly kameranya gue gunain buat video. Jadi kalian bisa tebak nggak? Nih sekarang gue lagi rekam pakai kamera apa? Karena yang EOS R ini tentu gue nggak pakai buat video kan. Ini gue pakai kamera apa dan second cam-nya gue pakai kamera apa, coba deh kalian tulis di bawah. Kalau memang kalian benar jawabannya, gue akan kasih kalian bonus preset dari gue. Japanese preset ini yang biasanya itu gue jual, tapi ini gue kasih bonus ke kalian kalau kalian bisa tebak kamera yang gue pakai buat syuting ini. Oke, itu adalah kelebihan-kelebihan dari EOS seri ini. Sekarang gue akan kasih tahu kalian kenapa dulu itu gue sampai tanda kutip kecelakaan beli EOS R ini. Jadi kurang lebih dulu gue beli ini tuh 2 tahun yang lalu karena gue waktu itu mau trip jalan-jalan ke Jepang waktu itu. Itu kan bukan trip pertama gue ke Jepang. Dulu gue pakai 6D, trip yang pertama ke Jepang, pakai 5D juga pernah, dan itu berat banget. Dan gue tahu kalau di sana, atau kalian juga tahu kalau di sana itu kita jalan sehari, dan gue memang yang suka jalan explore itu bisa sampai 20-30 ribu langkah per hari bawa backpack. Apalagi kalau bawa kamera harus yang lensa yang berat-berat, itu sangat PR banget buat gue. Jadi gue beli EOS R ini supaya lebih ringan. Dan waktu itu pertimbangan gue adalah kenapa gue nggak ganti ke Nikon atau ke Sony atau ke Fuji gitu, karena dari lensa-lensanya yang dulu EF itu bisa di-convert ke RF mount ini cuma dengan konverternya. Dan sampai sekarang kalau gue motret dengan EOS R ini tuh lensanya masih lensa EF kok, dan itu nggak masalah sama sekali buat konverternya. Masih kualitasnya sama-sama aja lah dengan beneran native EF ke EF gitu, nggak ada penurunan sama sekali menurut gue.
Lalu buat kalian yang memang udah punya EOS R ini, perlu upgrade nggak sih? Nah, ini gue kasih saran ke kalian nih. Kalau misalkan kalian punya dari yang dulunya DSLR nih, mungkin entah second atau baru yang udah pakai mungkin 5D Mark III atau mungkin 600D atau berapa tuh sekarang yang 1000D atau ngapa gitu, dan kalian mau serius, menurut gue itu kalian perlu banget buat upgrade dan ini bisa jadi loncatan yang cukup signifikan untuk kualitasnya. Tapi kalau kalian pakai 5D Mark IV ya itu nggak perlu upgrade lah. Atau kalau kalian dari, misalkan nih kalian dari brand lain, mungkin dari Fuji APS-C atau dari Sony yang Alpha 6000 sekian itu yang belum full frame, dan sebelum kalian terlambat kalau misalkan kalian mau ganti agama dan kalian mau serius di fotografi, itu EOS R ini bisa menjadi pertimbangan, jadi batu loncatan. Kalian bisa nyoba beli EOS R ini untuk masuk ke ekosistem Canon-nya. Kecuali kalau kalian punya duit, mungkin kalian bisa beli langsung ke R5, R6 seperti itu. Dan kalau kalian udah punya EOS R ini, menurut gua, kalau di tahun ini, misalkan kalian nggak ada kendala, ya kalian nggak perlu upgrade. Tapi kalau memang dengan kekurangan-kekurangan yang tadi itu udah ngeganggu banget kalian dalam produksi, sekarang worth it banget kok. Kan gua lihat kalau R6 itu udah under 30 juta harga secondnya. R6 Mark II itu juga under 30 juta, 30 juta pas lah kurang lebih untuk harga barunya di tahun 2025 ini. Itu oke banget, atau kalau kalian mau serius banget di fotografi bisa langsung ke R5. Itu untuk fitur videonya, fotonya itu lebih lengkap, ya, megapikselnya juga gede, bisa 8K dan sebagainya, itu pokoknya semua lebih bagus lah di R5 itu. Tapi R6 Mark II juga udah cukup menurut gua. Dan masih worth it kah? Nah, ini gue juga lihat di marketplace, itu barunya udah nggak ada. Kalau secondnya itu kalian bisa dapetin kurang lebih mungkin di harga 15 jutaan lah kalau nggak salah. Itu masih mulus dan ya quick tips atau hint lah buat kalian. Ini juga gue mau jual kemungkinan untuk gue upgrade. Jadi mungkin kalian cek-cek aja atau kalian bisa tanya kalau misalkan barang-barang ini masih ada gitu. Dan oh ya, satu lagi, kalau di tahun 2025 ini, jadi tingkatannya nih, gue akan jelasin dikit ke kalian, kurang lebih, jadi di kelas full frame-nya ya, gue bilang, di Canon itu kan paling murah itu ada RP. RP itu mungkin harganya sekitar 12 jutaan. Kalau R ini tadi second 15, di atasnya itu ada R8 sekitar harga 19 jutaan. Itu lebih bagus secara spek dari EOS R ini, tapi kekurangannya R8 itu, dulu gue juga hampir beli itu, tapi gue nggak beli karena baterainya itu yang masih pakai yang kecil gitu, belum LPE6. Kalau EOS R ini udah pakai LPE6, jadi baterainya kurang lebih sama kayak baterainya 5D Mark IV, 6D, atau 7D bahkan. Itu kamera-kamera Canon yang lama, dan gue udah punya baterai ini tuh sekitar 6 atau 7 biji lah, dan kalau gue harus invest baterai lagi itu mahal, jadi better gue beli EOS R waktu itu. Jadi oke sih menurut gue, daripada R8, gue lebih suka kalian pakai R ini kalau memang ada barangnya ya, karena barunya udah sulit dicari, seperti itu. Kecuali buat kalian yang memang fokus di videografi, itu jangan beli R ini sih, mungkin mending R8. Gue lupa R8 ada IBIS atau enggak, tapi jangan beli yang R ini karena ini nggak ada IBIS-nya. Udah sih sesimpel itu aja, nggak ada IBIS dan 4K-nya itu crop. Dan untuk videonya lagi nih, tadi gue lupa bilang, itu juga masih 8 bit. Jadi kalau videographer banget yang kalian butuh dynamic range luas, itu butuh 10 bit biasanya. Dan di sini cuma ada 8 bit. Bisa sih 10 bit, tapi harus di output ke Atomos dulu. Dan itu agak ribet kalau kalian memang videographer run and gun seperti itu. Jadi segitu dulu. Gimana kalau kalian masih ada pertanyaan tentang EOS R ini, kalian bisa tanya di kolom komentar di bawah, dan kita ketemu di video-video selanjutnya. Thank you, bye. Gue dengan Yedija.